Tapi kenapa lu malah ngejauhin gua gitu loh. Ibaratnya bicara sama Tuhan, Tuhan ibaratnya ada di depan mata. Tuhan tuh kok tega banget sih? Lu kok tega banget sih? Kenapa? Halo. Oh iya, ini langsung mas. Oh langsung aja. Oh sorry. Halo. Mulai dari mana ya? Kenalin dulu. Nama gua Zen, orang Madura, bapak Madura, ibu Madura. Cuman lahirnya nggak di Madura, di Jawa Timur. Akan tetapi lama di Bali, KTP di Bali. Setelah dari Bali pindah ke Serang. Memang agak kemana-mana ya, sekarang ada di Jakarta, stay di Jakarta. Saya dulunya santri, bisa dibilang cukup alim sih. Enggak alim juga sih ya, biasa aja lah. Tapi sedikit paham apa itu tentang agama dan semacamnya. 6 tahun mondok. Awalnya sebenarnya pingin lanjut kuliah, tapi yang namanya keinginan tidak sesuai dengan harapan, atau kita tuh bisa merencanakan doang tapi Tuhan yang menentukan gitu loh. Jadi ya mau nggak mau saya harus berhenti mondok. Sedih sih awalnya, karena kenapa? Tuhan tuh kok tega banget sih, deket loh. Sampai saya ketika ibaratnya bicara sama Tuhan, Tuhan ibaratnya ada di depan mata. Lu kok tega banget sih? Lu tuh nakdirin gue buat berhenti mondok, ikut orang tua, kerja bareng orang tua. Karena memang waktu itu ekonomi orang tua tidak baik-baik saja. Sampai kayak nuntut gitu ke Tuhan. Tapi kenapa lu malah ngejauhin gue gitu loh? Kenapa? Dan memang waktu itu kondisinya waktu COVID sih. Yang membuat ibu itu harus merantau ke Serang. Bantuin ibu berjuang gitu. Karena permasalahan kita itu lebih ke hutang. Kita itu lumayan banyak gali lubang tutup lubang, dan itu jujur gue nggak tahu permasalahan itu semenjak SMP SMA, dan tahu seketika itu hutangnya segini ke ini setiap bulannya segini. Ini nggak bisa, memang gue sebagai lelaki, bahasanya kalau di Islam itu pengganti tulang punggung keluarga ketika ayah nggak ada itu anak laki-laki. Jadinya saya memutuskan dalam hati, meskipun ada ketidakrelaan ya, kenapa gitu, kok ujiannya seberat ini. Dan itu penuh dengan bahasanya tekanan batin. Karena jujur perjalanan 1,5 tahun itu lumayan berat. Dan kedepannya juga hidup aku bakal gimana. Sampai kapan hutang ini selesai, sampai kapan permasalahan ini selesai. Bahkan selama 1,5 tahun di Serang, gue tuh ngurung diri. Nggak bersosial dengan yang lain, sama tetangga sebelah aja nggak kenal mungkin akrab karena sering beli, cuman nggak pernah nongkrong kumpul bareng. Ya ada keinginan berubah gitu, tapi sebelum ke situ masih ada ketidakterimaan gitu kepada orang tua, tapi di sisi lain juga ada keinginan ingin membantu gitu. Jadi setiap hari tuh suka berantem gitu, gue pingin kasar gitu ke orang tua, cuman karena background yang selama mondok diajarin tata krama gimana ke orang tua, akhlakul karimah ke orang tua gimana. Jadi kadang dipendem sendiri, dimumet-mumetin sendiri, akhirnya cuman ada masalah sekecil apapun, duar meledak. Kadang suka berantem sama orang tua, cekcok. Kadang tanpa kontrol suka berantem. Tapi nggak sampai ada fisik, yang nggak mungkin lah. Cuman ya itu, asal masalah kecil kadang bisa jadi gede, suka marah. Serumit itu sih bagi gue yang ngejalanin ya. Kemana Zen yang dulu, yang aktif, yang ceria, yang haha hihi gitu di pondok. Ada keinginan itu, tapi lingkungan itu tidak memadai. Yang kehidupannya selalu main HP, scroll TikTok, Instagram, akhirnya ngelihat Instagram open casting awalnya, Awalnya nggak tahu apa itu casting. Akhirnya ada rasa ingin nih, pingin nyoba, dan itu pun di Jakarta. Gua bilang ke ibu, Bu, sebenarnya ibu tuh ngedukung apapun yang gue lakuin, itu ibu ngedukung. Cuman dari guanya aja yang masih suka tidak terima dengan keadaan. Intinya selalu merendahkan diri sendiri gitu. Nyoba casting, tempatnya waktu itu di Kebagusan.
Dan lucunya ya, karena gue 6 tahun mondok, nggak tahu dunia luar gimana. Pokoknya ibaratnya cerita Ashabul Kahfi yang tidur selama beberapa tahun di dalam goa, tiba-tiba keluar goa ngelihat dunia luar itu kayak kayak aneh gitu. Jujur, waktu pertama casting itu gue pakai levis, kemeja seperti biasa, cuman pakai sandal jepit. Datang, oh mau casting ya? Iya. Dimarahin karena kenapa? Kau ini niat apa enggak sih casting? Datang ke sini pakai sandal jepit. Ya gimana ya? Soalnya kita di pondok itu nggak pakai sepatu. Jadi ya, jadi sepatu ya. Alhasil dipinjemin sama orang-orang sana itu sepatu buat casting. Dan di perjalanan casting gua kaku, gagu. Intinya nggak pede. Selesai casting, introspeksi lah. Gua belum siap terjun ke dunia luar. Karena masih banyak hal-hal yang harus gua perbaikin. Dari segi penampilan atas bawah, dari segi dalam diri gua, kepercayaan diri dan semacamnya. Dari segi skill acting, karena acting juga tidak hanya sesempit itu. Makanya kayaknya, wah gua harus cari kelas acting ini. Di sisi menunjang ilmu acting gua dan juga bersosialisasi. Alhasil dapatlah Rumah Peran Indonesia. Ya ini Rumah Peran. Dan itu batch 12 itu akhir 2022 kalau nggak salah, sekitar bulan Septemberan. Hari pertama di Rumah Peran kayak gimana ya, beda gitu karena ya wah ini ya gini ya ngelihat orang ya kayak nggak pernah ngelihat orang aja gitu loh. Gini ya, duduk berjejer gitu. Oh gini ya. Oh ada perempuan di sana. Oh gitu ya perempuan ya. Karena jujur waktu di pondok itu kita asrama perempuan dan laki-laki itu pisah dan kita nggak ada interaksi sama sekali. Jadi ya interaksinya cowok 6 tahun terus cowok. Tapi di Rumah Peran kita harus berinteraksi karena waktu itu juga jujur waktu hari keberapa itu ya di Rumah Peran ya. Hari kedua kayaknya itu kita kayak joget-joget gitu, disco kayak gitu. Itu jujur gimana, goyang-goyang tuh gimana gitu loh. Karena nggak biasa aja di pondok. Biasanya ya sholawatan, majelis sholawat gitu, mahalul qiyam gitu. Sallallahu ala Muhammad. Jadi kayak gitu. Jadi ya, intinya kita sholawatan gitu. Mungkin kalau lagu-lagu ya, mungkin ya lagu-lagu yang nggak ada disko-diskonya kayak apa ya, di bar-bar gitu, nggak ada. Tapi di Rumah Peran di hari kedua itu kita disuruh mencairkan suasana karena ya awal-awal kita baru kenal ya pastinya kaku lah ya, masih canggung-canggungan. Jadi dileburkan dengan cara itu. Tidak cukup di situ, di hari berikutnya kita ada interaksi kayak berdialog kayak gitu. Dan kebetulan gua dipasangin sama perempuan. Nah ini nih, jujur sama perempuan dulu gua nggak bisa banget. Nggak bisa gimana ya, takut gitu loh. Takut apa ya? Bukan takut dimakan ya. Soalnya kan kita di pondok itu kalau ketika berpapasan sama perempuan tuh kita saling nunduk gitu, menjaga pandangan aja. Jadi kayak ada ketakutan gitu. Ntar ketika gua ngelihat perempuan itu takutnya dia risih, serba takut di dalam diri gue tuh serba takut. Tapi tetap memberanikan, beranilah. Intinya sudah berani meskipun di dalam hati ini jeduk gitu ya, agak kenceng, agak deg-degan gitu. Gue juga berani memaksakan karena kalau dibiarin terus, gue nggak bisa berubah. Gue nggak bisa jadi kayak gini sekarang. Ya kayak gini. Dan jujur ini juga gue masih belajar ya outfit kayak gini. Belajar karena gue nol banget. Karena memang penampilan itu penting dan semacamnya. Ini juga pertama kali belajar memang dari Rumah Peran karena waktu itu juga ada kelas apa namanya itu ya. Pokoknya ya itulah belajar tentang gimana beroutfit yang baik dan benar, mungkin kayak gitu ya. Diajarin ini sebenarnya lagi coba-coba aja ini, nyari style gue yang gimana. Intinya setelah dari Rumah Peran ini, gue belajar, wah dunia ini luas, gak sesempit itu. Makanya gue pingin belajar banyak hal lagi gitu. Dan untuk memulai itu gue harus berani mencoba dulu, mencoba banyak hal. Ntar setelah semuanya dicoba ya nanti diseleksi aja mana nih yang sesuai dengan gue. Karena gue pingin kembali lagi menjadi diri gue yang kayak dulu, fun, happy dan semacamnya, hahaha, dan belajar bersosial lagi. Karena dong. Kan di depan sini. Observasinya udah lama bro. See you discussed.
Contohnya lah ya, mungkin bukan orang-orang besar yang bisa menginspirasi banyak orang dari cerita kecil gua, permasalahan gua, sehingga ada kemauan untuk berubah. Dan sampai pada titik ini, sekarang gua sudah menjadi orang yang sedikit berubah. Tidak seperti Zen dulu yang selalu mengurung diri di kamar, merendahkan diri, mengutuk diri sendiri bahkan. Tapi sekarang gua bisa jadi kayak gini. Itu aja sih sharing-sharing dari gua. Untuk kalian intinya selalu semangat dan selalu berusaha. Selagi ada kemauan dan usaha pasti bisa. Oke, thank you.